لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Syarat sahnya berkurban. Ke-11, memakan sebagian daging kurbannya. Dianjurkan bagi kita untuk makan sebagian daging kurban kita. Tapi kalau Bapak Ibu mau mensedekahkan semua, karena terutama di zaman atau waktu yang sangat-sangat sulit ini bagi mayoritas masyarakat kita, tidak ada masalah. Idza dhaha ahadukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berkorban, falyakul min udhiyatihi, maka hendaknya dia makan dari sebagian daging kurbannya. Kita dapatkan juga di dalam Al-Qur'an, wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir, hendaknya kalian makan sebagian daging hewan kurban kalian dan sisanya dibagikan. 12, membagikan daging kurban terutama pada orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, anak yatim. Lalu yang ke-13, boleh menyimpan sebagian daging. Dulu awalnya Rasulullah melarang, setelah itu beliau membolehkan. Annahu naha an akli ruhumid dhahaya ba'da 3. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memakan hewan kurban setelah 3 hari. Artinya apa? Harus dihabiskan dalam 3 hari. Nggak boleh disimpan, nggak boleh dijemur terus dimakan berikut-berikutnya. Nah, ini di awal-awal masa keislaman, ketika masyarakat itu sangat memerlukan, dalam keterbatasan, harus segera diselesaikan, dihabiskan. Namun setelah umat Islam mulai membaik keadaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma qala ba'du," setelah itu beliau berkata, "Kulu, makanlah, wa tazawwadu, dan jadikanlah sebagai bekal, wadakhiru, dan simpanlah." Jadi boleh Bapak Ibu sekalian, terutama misalkan di beberapa lembaga ya, panti asuhan atau pesantren misalkan, di situ menyembelih hewan kurban cukup banyak, boleh kita simpan sebagian dagingnya atau dimasak dulu, disimpan di kulkas, freezer, lalu nanti dimakan secara bertahap untuk anak yatimnya atau untuk santri-santrinya. Ini dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-14, diutamakan berkorban dibandingkan mensedekahkan dana untuk berkorban itu. Jadi misalkan ada seseorang punya uang 2 juta. Uang 2 juta ini bisa diberikan 1 ekor kambing lalu disembelih. Mana yang lebih utama antara uang 2 juta itu diberikan kambing lalu disembelih, atau uang 2 juta itu dibagi-bagi saja? Ini Bapak Ibu sekalian banyak sekarang, terutama orang-orang yang liberal, yang tidak suka pada agama Islam, lalu kemudian mengatakan macam-macam, menuduh kita umat Islam memiliki panduan yang jelas dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah lebih tahu keadaan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya dibandingkan kita sendiri. Ibadah kurban adalah syiar Allah, nggak bisa dihilangkan kemudian diganti dengan duit misalkan. Atau ada orang punya hewan, mana lebih baik, menyembelih hewan peliharaannya itu atau dijual terus dibagi uangnya? Yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tanya, sekarang lagi musim corona, musim krisis, orang perlu uang, orang perlu. Bapak Ibu sekalian, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, pada zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di kota Madinah pernah terjadi kekeringan, terjadi krisis. Namun Rasulullah dan para sahabat tetap melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini syiar Allah, tidak boleh dipadamkan walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Penyembelihan hewan kurban harus tetap dilaksanakan sebagai syiar walau karihal munafikun, walaupun orang-orang munafik tidak menyukainya. Mereka akan berada fid darkil asfali minan nar, mereka akan menjadi tungku-tungku api neraka, dan layak bagi mereka yang di dalam hatinya ada kebencian pada ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah, sunnah-sunnah Nabi, lalu ingin memadamkan, yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Namun Allah wallahu mutimmu nur, wallahu mutimmu nurihi, dan Allah akan selalu menyempurnakan cahayanya. Ayo Bapak Ibu, kita niatkan dengan menyembelih hewan kurban ini sebagai pegawai-pegawai Allah, kepanjangan-kepanjangan Allah untuk menyempurnakan cahayanya di muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta kepada kita untuk berkorban dan menjadikannya sebagai sunnah muakkadah. Yang ke-15, boleh dengan 1 kambing. Jadi dibolehkan bagi kita untuk menyembelih 1 ekor kambing. Bagi kita
Dan kita bisa niatkan juga untuk seluruh anggota keluarga kita. Itu dibolehkan. Kemudian kita bisa dengan seekor sapi kita sumbangan 7 orang kepala keluarga misalkan. Lalu kemudian kita sumbangan untuk membeli 1 ekor sapi. Itu diperkenankan. Yang berikutnya jenis hewan kurban terbaik. Jadi kalau ada pilihan bagi kita antara menyembelih unta atau sapi atau kambing, mana yang didahulukan? Para ulama mengatakan yang didahulukan adalah unta, kemudian kita menyembelih sapi, baru kemudian kita menyembelih domba, lalu setelah itu 1/7 dari unta. Artinya kalau kita bisa unta secara utuh itu lebih baik. Yang kedua, menyembelih 1 ekor sapi secara utuh, bukan sumbangan dengan beberapa orang, itu lebih baik. Yang ketiga, kemudian dengan kambing. Nah, kalau tidak bisa utuh dari hewan-hewan ternak itu, maka 1/7 dari unta. Artinya kita cari kawan sampai 7 orang untuk beli 1 unta. Nah, 1/7-nya itu 1/7 unta lebih baik. Baru kemudian 1/7 daripada sapi. Nah, mana yang paling utama dari sisi sifatnya? Diutamakan yang paling banyak dagingnya, yang paling gemuk dan paling bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalkan nih seseorang punya sapi. Di beberapa tempat misalkan sapi harganya mahal karena bisa lari, misalkan kerapan dan apapun yang menjadikan sapi itu mahal karena keindahan bentuk atau struktur tubuhnya misalkan. Nah, bagaimana kalau kita punya sapi yang harganya mahal? Kalau kita sembelih, ya dagingnya mungkin 500 kilo misalkan. Tapi kalau kita jual, lalu kita belikan sapi yang lain, bisa dapat 8 atau 10 sapi karena memang sapinya mahal sekali. Ada jenis-jenis tertentu yang dimiliki oleh sapi itu. Mana yang lebih baik? Kita sembelih 1 sapi yang harganya mahal dapat 500 kg, atau kalau kita jual bisa dapat 10 sapi dan mungkin bisa sampai 5.000 kg. Yang terbaik tetap kita menyembelih sapi dengan kualitas yang bagus tadi, walaupun dagingnya lebih sedikit. Nah, ini Bapak Ibu tentu dikembalikan kepada maslahat dan mudaratnya. Kalau saat ini banyak orang yang lebih membutuhkan, ya boleh kita jual lalu kemudian kita tukar dengan sapi biasa agar bisa lebih banyak yang mendapatkan bagian dagingnya. Yang ke-19, kita tidak boleh membayar jagal atau yang menyembelih hewan kurban kita dengan kepalanya atau dagingnya atau dengan kulitnya. Itu tidak boleh. Jadi jagal harus kita bayar pakai uang lain, tidak boleh diambilkan dari bagian hewan kurban yang kita sembelih.